Hai, saya muncul lagi. Begini, bro, Pak Adi, saya dari kantornya teman Senen mampir beli 2 koran. Sebenarnya saya sudah tahu peristiwa ini, yaitu kasus tabrak lari. Saya beli Pos Kota dengan eh, Warta Kota. 2 koran ini ya saya suka baca karena untuk mengetahui, kalau baca politik-politik mainstream udahlah, semua guys pada saling mengerti soal perpolitikan bangsa ini. Jadi kita perlu hal-hal yang human interest. Politik sih human interest juga, tapi yang lebih human interest terhadap kita, kamu, siapapun itu akan terjadi. Nah, ini yang perlu kita perhati. Apa itu? Yaitu kasus tabrak lari petugas perbaikan sarana umum atau PSU. Nah, kasus ini bukan hanya kemarin pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Tahun lalu sekitar April, saya ingat 2019 juga terjadi di Pasar Rebo. Sangat miris sekali. Anies turun tangan ke sana, dia mikul keranda almarhum sampai ke pemakaman. Terus kemarin juga kejadian yang di Kelapa Gading, Jalan Yosudarso arah dari Tanjung Priok menuju Cawang. Di situ korban meninggal, yaitu Taka, umur 43 tahun. Nah, perlu kita ketahui bahwa siapa sih yang seharusnya disalahkan di sini? Apakah petugas PPSU, penabrak lari, atau pemerintah, atau di bawah dinas kebersihan itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita analisa lebih dalam. Bagi saya, penabrak lari pengecut, tidak gentleman, nabrak, bus, lari, sakit. Nah, saya selama ini sebagai pengguna lalu lintas, ya, sudah mengantongi SIM hampir 30 tahun. Mulai dari Kendari, nyetir di kampung-kampung, sampai pernah nyetir Trans Sulawesi. Alhamdulillah, sangat care, sangat hati-hati terhadap pejalan kaki, motor, sepeda, dan mobil lainnya. Demikian juga binatang yang saya cerita video saya waktu saya mengemudi di Zimbabwe. Itu sangat hati-hati. Nah, pertama, petugas yang melakukan kerja di jalanan itu kita sangat hormati, kita harus hati-hati. Tapi ini Jakarta, yang dimana lalu lintasnya sangat padat, salah satu pokoknya terpadat mungkin setelah India, Cina, dan lain-lain. Indonesia merupakan yang, apalagi pemotor. Saya juga kurang paham apakah yang tabrak Taka 45 tahun yang di Yosudarso itu apa motor atau mobil, juga di berita tidak dijelaskan, hanya tabrak lari. Nah, kalau di Pasar Rebo tahun 2019 itu mobil yang melarikan diri. Nah, pertama saya melihat bahwa pengalaman pribadi, bahwa selama ini petugas PPSU di jalanan itu tidak terlalu dilengkapi dengan sistem pengamanan. Ya, jadi sistem pengamanan. Jadi artinya ketika mereka bekerja itu tidak ada palang. Saya amati, terutama saya melihat yang menyapu jalan di Jalan Raya Cakung dari arah Harapan Indah menuju Pulau Gadung yang sebelum itu, mereka bersih itu enggak ada, kadang ada kadang enggak ada. Nah, itu tidak. Kedua, kemungkinan rata-rata kasus ini terjadi pada pagi hari atau dini hari setelah sholat subuh. Nah, kemungkinan sopir ini, penabrak lari ini, yang memang kata Anies pengecut, dia baru saja pulang dari kerja, mungkin begadang. Misalnya saya pernah kerja sebagai redaktur di salah satu media, pulang setelah naik cetak harian kita baru pulang. Jadi pulang itu ngantuk sekarang itu. Nah, itu tidak hati-hati, kasus itu tabrak lari. Oleh karena itu, disinilah perlunya perhatian daripada pemerintah atau dinas yang membawahi PPSU itu untuk melengkapi alat pelindung diri ketika bekerja.
Kenapa saya bilang gitu? Saya melihat bahwa mereka itu tenaga kerja yang sangat minim alat pelindung. Bayangkan dia berdiri di tengah jalan, sementara enggak mungkin mobil dari arah arah sampingnya itu cuma satu jengkal disambar. Nah, ketika bergerak sedikit kena dia. Nah, itu yang seharusnya ya pemerintah gubernur ini melindungi para pekerja itu sehingga tidak terjadi tabrak lari. Itu kasus kejadian yang kemarin, masalah tabrak lari itu. Jadi di sini intinya untuk meminimalisir, untuk menghindari pelaku penabrak lari yang brengsek, yang tidak bertanggung jawab itu, ya pemerintah juga dalam hal ini Pemda DKI ya mempersiapkan atau memberi pengamanan kepada pekerja itu ketika mereka bekerja, meletakkan palang. Nggak ada, saya pengalaman ini di Jalan Pramuka juga, mereka nggak ada palang, berdiri di samping pembatas itu biar trotoar menyampung, nggak ada. Dan ini ya inilah kesadaran kita semua, mulai dari pemerintah, pekerja, terutama pengguna jalan, karena rata-rata yang pulang pagi itu mereka ngantuk, nggak semalaman nggak tidur bekerja. Umpamanya pekerja ya rata-rata wartawan lah kerja malam untuk cetak koran harian ya, tapi sekarang kurang karena banyaknya media cetak yang tutup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga membaca hari ini berita yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional. Coba, Hari Anak Nasional. Anak itu kita sayangi, kita cintai, kita peluk, kita ajari yang baik. Justru dalam ini bro, biadab, bapak kandung siksa gadis cilik. Saya sampai nggak bisa, malas baca di sini. Tapi saya harus mengetahui, karena kenapa? Anak-anak itu adalah aset masa depan. Maju tidaknya suatu bangsa ke depan itu tergantung dari anak-anak. Kalau sampai anak-anak kita sakiti, kita yang tetangganya tidak care. Nah, siapa lagi yang bertanggung jawab di sini? Pertama, RT. Kedua, tetangga. Kenapa RT harus memberi tetangga untuk saling mengingatkan satu sama lain? Pemerintah DKI juga itu harus mengeluarkan semacam belate untuk menyarankan, untuk menjaga anak-anak, menyiapkan fasilitas anak-anak bermain, tidak bermain di rumah. Ya mungkin ya karena mungkin juga ini ya saya nggak salahkan pemerintah kita. Di pengalaman saya tinggal di Australia, di sana betul-betul fasilitas bermain untuk anak-anak ya pasti ada, banyak, playground, perpustakaan disiapkan. Nah, di Jakarta ini ya mungkin sudah ada tapi masih belum minimal. Oleh karena itu ya marilah kita sama-sama care terhadap anak-anak. Bukan main. Coba, anak-anak disiksa. Ini bukan sekali ini aja. Sepanjang saya meniti karir sebagai wartawan itu penyiksaan terhadap anak-anak, dibunuhlah sama bapak tirinya, diperkosa lah, macam aduh susah. Oleh karena itu mari kita masing-masing semua, saya, Anda guys, bro, kita jaga anak-anak kita. Oke? Thank you.